بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, balik lagi kita di acara kisah teladan yang insya Allah dalam kisah teladan ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang nanti bisa kita ambil pelajaran dan keteladanan dari kisah tersebut. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua dan kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kita merasakan sebuah sejarah dari orang-orang terdahulu, sehingga nikmat tersebut, sehingga dengan sejarah tersebut kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari orang-orang terdahulu. Ya, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau telah membimbing kita, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju yang terang benderang, dari sebuah kebodohan akan tauhid, dan mengajarkan kita bagaimana ketauhidan yang sejati tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam episode kali ini kita akan lanjutkan sebuah kisah keteladanan dari seorang sahabat yang mulia, yaitu At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana kisah dari seorang sahabat ini, yaitu bagaimana dia dalam masuk Islamnya, ya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana dia menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW dan mengajarkan, mendakwakan ke kaumnya. Singkat cerita, Tufail bin Amru Ad-Dawsi adalah seorang sahabat yang mulia, yang cerdas, yang pintar, ahli dalam syair, yang baik, yang rumahnya tidak pernah kosong dari pengunjung, yang senantiasa menjamu tamunya, yang senantiasa berbuat baik kepada tamunya, yang memberikan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, memberikan makan kepada orang kelaparan, dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia kembali dari Mekah ketika itu berdakwah, ya, tapi tak ada satupun ataupun hanya beberapa orang saja yang mau masuk dalam agama Islam, kecuali hanya beberapa, yaitu beberapa dari keluarganya dan seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah Ad-Dawsi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, akhirnya Tufail bin Amru Ad-Dawsi, ya, bersama Abu Hurairah memutuskan untuk kembali, ya, untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah masih di Mekah. Datang ke Mekah, dan dia mengeluh ataupun ya curhat lah kalau bahasa kitanya kepada Rasulullah. Datang dia bersama Abu Hurairah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku udah berusaha nih berdakwah di kaumku. Aku berdakwah kepada orang-orang Daus, tapi hanya beberapa saja yang mau masuk Islam. Yang diantaranya yang penting beberapa keluargaku, atau juga ini si bocah ini nih, si Abu Hurairah ini. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Abu Hurairah pun memerhatikan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah ke belakang berwudu, ya, berwudu. Rasulullah pun sholat. Abu Hurairah mulai deg-degan. Ya Allah, ini Rasulullah sholat nih, takut nih. Kemudian setelah Rasulullah sholat dengan sholat yang baik, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya. Rasulullah ingin berdoa, pemirsa. Makin deg-degan jantung dari Abu Hurairah. Khawatir, oh alah, hancur ya kaumku, remuk nih kaumku iki. Wah, didoain elek, takut sama Rasulullah iki.
Aduh, entek kaumku ya Allah. Udah saking khawatirnya, tiba-tiba dia mendengarkan sebuah doa yang tak terpikir dan tak terlintas di benak Abu Hurairah. Rasulullah pun mengatakan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang Daus. Berikanlah hidayah kepada kabilah Daus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ahli Daus. Allahumma hdi ahli Daus. Masya Allah. Ternyata Rasulullah mendoakan kebaikan. Mendoakan agar kiranya orang-orang Daus, kabilah Daus mendapatkan hidayah. Adab yang sangat mulia dari Rasulullah SAW. Sehingga deg-degannya dari Abu Hurairah tadi, jantung yang bunyinya pertamanya, kemudian kencang, menjadi lega lagi. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sangat mulia. Akhirnya, kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan ya kepada At-Tufail bin Amr ad-Dausi untuk pulang bersama Abu Hurairah untuk melanjutkan dakwahnya kepada Ahlud Daus. Wahai Tufail, udah pulang kamu. Lanjutkan dakwahmu kepada keluarga dan kepada kabilah-kabilah Daus. Tufail ad-Dausi pulang melanjutkan dakwahnya. Dia menyeru kebaikan, menyeru Islam kepada kabilah Daus. Wah, kabilah Daus, semua ajaknya. Sampai beberapa waktu yang cukup lama nih pemirsa. Hingga sampai Rasulullah itu yang tinggalnya awalnya di Mekah. Sampai hijrah ke Madinah. Sampai berlalu saking panjangnya itu. Perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya itu pun terlewati. Dari perang Badar, perang Uhud, sampai perang Khandaq, bahkan perang Khaybar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Tufail bin Amr ad-Dausi ingin menyusul ya Rasulullah SAW ya, untuk mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah, sekaligus ingin melaporkan hasil dakwah selama ini di kabilah Daus. Kira-kira apa hasil dakwah dari ya Tufail bin Amr ad-Dausi dan bagaimana kehidupannya ketika ia telah pindah ke Madinah? Insya Allah kita akan lanjutkan ceritanya setelah beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana.